Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين الكرام إلى حضرة إخوته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العابدين والمصنفين والمحرسين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شيخ القدر الجيلاني رضي الله عنه شيخ khususan India في Indonesia وخصوصا di Sekolah Jawa وخصوصا Kabupaten Bangka dan Jawa ومؤسسة نهضة العلماء وصحة وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومربي روحنا خصوصا الحاج أحمد محسن فقيهة النقيجي محمد وإلى جميع أرواح سلوك المسلمات المؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من أمة سيدنا محمد وصال من بنى على هذه القرية دesa Jatiroto Payung وإلى جميع مؤلف الكتب التي تعلم خصوصا من تألف هذا الكتاب أصحنا البنداني شغل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati thiqati. Amma ba'du anapun utawi ing dalem sakwise maca bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'dal basmalati tegese ing dalem sakwise maca bismillah walhamdalati lan hamdallah wassalati wassalami lan sholawat salam ala rasulillah ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat. Fahadihi mongko utawi iki al hadiratu perkara kang teko atau kang hadir fidhni ing dalem atine ki musannaf iku risalatun kitab cilik kitabun kitab sohirun kang cilik jiddan kelawan himmatun kang penting mahzunatun kang nusahaken lil qulubi maring piro-piro ati. Rotab tuha ngruntutaken sapa ingsun. Rotab tuha ngruntutaken sapa ingsun ing risalah. Ai hadihi utawi ikilah risalah iku maqsumatun den bagi oleh den bagi ala arba'ati fusulin ing atase papat piro-piro fasal. Afrozin tegese yo fasal wa khatamin wa khatimatin hadihi maksumatun wa khatimatin wa ala arba'atin wa khatimatin lan pungkasan wahya utawi pungkasan ikuma sesuatu tubuh kira kang den tutur apa ma li ifadatima krana aweh faidah ingma ya ta'allaku kang gumantung atau kang duweni hubungan apa ma
oleh duweni hubungan bil maksudi kelawan perkara kang den sejo. Ka'anna dzalika ta'alluqa kaya sak temene mengkono hubungan iku ta'alluqul lahiki gumantungane perkara kang nusul oleh nusul bisa biki kelawan perkara kang wis dingin. Wa huwa utawi ta'alluqul lahiq iku at-ta'alluqu hubungan min haitsu takmilu saking sekirane utawi nyampurnaaken iku maujud. Wa ziyadatu taudihi lan tambahe kapertelan. Titik. Jadi setelah Ki Musonef itu membaca bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, fahadihil hadiratu fi dihni risalah ay kitabun sohirun jiddan muhimmatun mahzunatun lil qulub. Kitab ini itu menjelaskan, kitab risalah ini atau kitab kecil ini itu menjelaskan etika berumah tangga, menjelaskan etika berkeluarga. Rotabtuha ay hadihi maksumatun, Ki Musonef yang mengarang kitab ini meruntutkan kitab ini itu terbagi menjadi 4 bagian atau 4 fasal, dan kitab ini juga terbagi menjelaskan pungkasan atau terakhiran khotimah. Adapun yang dinamakan khotimah, pungkasan, wahya matudzukiru li ifadati ma yata'alluqu bil maksud. Sesuatu yang memberikan faedah, yang mempunyai hubungan dengan sesuatu yang dimaksud. Wa ka'anna dzalika ta'alluqul lahiq bisabiq. Sama halnya hubungan ini atau hubungan yang akan menusul, akan datang itu dengan sesuatu yang telah dituturkan. Wa huwa at-ta'alluqu, adapun sesuatu yang akan menusul, akan dijelaskan min haitsu takmil wa ziyadatu taudih, yaitu sesuatu yang akan menyempurnakan dan menambahi keterangan untuk menjelaskan sesuatu yang lampau itu. Titik. Al-faslul awal, adapun isi daripada 4 fasal ini, al-faslul awal fi bayani huquqi zaujati al-wajibati. Al-faslul awal utawi fasal kang pertama atau kang kawitan iku fi bayani huquqi zaujati, nerangaken piro-piro hake bojo wadon al-wajibati kang wajib ala zauji ingatase bojo lanang. Wahia utawi huququz zaujati al-wajibati iku husnul usyrati, baguse serawungan, wa mu'annatu zaujati lan ragate bojo, ngragati bojo wadon, wa mahruha lan mas kawine bojo wadon, wal qasmu atau wal qismu, nggilir. Berarti ini kalau nggilir istrinya lebih dari 1. Makanya ini dijelaskan mengkaji kitab Uqudul Jen
itu untuk membina atau etika berumah tangga supaya rumah tangganya itu sakinah, mawadah, warahmah, atau supaya ngaji kitab ini supaya di dalam rumah tangga itu menjadi tentram, damai, dan adil. Makanya di sini dijelaskan wal qismu lan bagi watak atau gilir bojone, jangan istri muda terus, itu ndak adil. Kalau tidak adil ya nggak usah menikah lagi. Kalau adil boleh masna wasulasa waruba, boleh menikah lagi, boleh istri dua dengan catatan fa'dil kalau adil. Kalau takut akan tidak adil ya cukup satu. Ya jarene Pak Kiai, jarene Romo Yai, takwa, takut istri tua. Ini menjelaskan masalah qism. Kemudian wa ta'limuha lan mulang bojo wadon zaujah ma ing sesuatu tahtaju kang butuh sapa bojo wadon ilaihi maring sesuatu itu. Jelaskan isi sesuatu bayane min furudil ibadati saking piro-piro kefarduane piro-piro ibadah, kewajiban ibadah. Wasunaniha lan piro-piro kesunahane ibadah. Walau ghaira muakadatin, senajan iku ora den kukuhaken. Wa mima, dan mengajarkan mima atau bayane mima, dan mengajarkan sesuatu mima saking sesuatu ya ta'allaku kang gumantungan apa ma, yang mempunyai hubungan apa ma, apa sesuatu itu oleh mempunyai hubungan bil haidi kelawan haid. Dalam bahasa kekiniannya itu memberi pengetahuan masalah menstruasi. Itu kewajibannya suami, harus memberitahukan. Makanya untung-untungnya mempunyai istri, istrinya itu fatayat muslimat. Sehingga di dalam fatayat muslimat, kalau belum sempat istrinya jenengan itu mengaji, itu di dalam organisasi itu, di dalam jamiahan musfat, muslimah fatayat, ada yang mengisi kajian kitab yang menerangkan masalah furudul ibadati dan menerangkan masalah bil haidi, menerangkan masalah haid, menerangkan masalah menstruasi. Jadi siklus fluktuasinya itu dijelaskan di dalam jamiahan. Nah, ini kewajibannya seorang suami, harus memberi pengetahuan kepada istrinya masalah kewajiban ibadah dan kesunahannya, walau ghaira muakadatin. Nah, karena suaminya bodoh, istrinya ikut musfat, ada yang memberi pengetahuan. Mulane bejo kumayangan yang mempunyai istri mengikuti atau ikut dengan organisasi musfat, muslimah dan fatayat. Tapi musfatnya itu kalau ada pengajiannya. Kalau musfatnya itu hanya sekedar selfie-selfinan tok, hanya pamer akan seragam baru, pamer akan baju baru, itu mulgho. Ya seyogianya yang mutu dalam berorganisasi. Wong arane organisasi ikut Nahdlatul Ulama, semangatnya gerakannya ulama, kebangkitannya ulama, ikut dengan NU, ya SDM-nya kita harus tingkatkan. Makanya di dalam musfat itu harus diberi kajian kitab. Harus diberi kajian kitab seperti halnya Uqudul Jen, kitab I'anatun Nisa, bukan I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin itu tebal 4 jilid. Ya I'anatun Nisa, atau seenggak-enggaknya diberi kitab Wasiatul Mustafa suaminya,
itu beda lagi. Yang akan dituntut, yang akan diberi pelajaran nanti di akhirat nanti ya istrinya. Wong sudah seorang istri sudah ikut suami, tanggung jawab itu dibebankan kepada suami. Tapi seorang suami itu ridhonya bukan pada istri, tetapi kepada kedua orang tuanya. Masih ada sangkut paut, harus menghormati, harus memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Kalau istri itu berbeda, dan juga suami itu harus tegak, harus kuat, harus kokoh. Artinya kudu ngadeg, bukan ngadeg nuhun sewu, bukan kudu ngadegan. Kalau ngadegan ya nanti bisa ditafsiri. Makanya itu banyak yang memplesetkan seorang suami itu harus tegak, harus diantaranya ini bukan mutlak, harus ahli tauhid. Sebab dengan ahli tauhid diantaranya ini, meskipun hanya secara global, kadang-kadang yang ahli tauhid tahu akan akidah 50 saja, orang itu suka berbohong. Orang itu bisa berbohong. Berarti orang itu hanya mengetahui, tapi keyakinan orang itu masih kosong, masih tipis, tidak mantap, tidak tebal. Hanya untuk menebalkan keyakinan ya kita harus mengamalkan cabangan daripada iman. Supaya iman kita sempurna. Kita tahu bahwa Allah itu mempunyai sifat aqaid 50. Syarat dari pemimpin itu harus tahu akidah 50. Ya, di antara syarat menjadi pemimpin itu di antaranya harus ahli tauhid, sebab ilmu tauhid itu dalam bahasa asingnya implication for thought and life. Ilmu tauhid itu intisari ilmu yang dapat mensatukan umat yang sangat majmuk. Bagaimana mungkin orang itu kalau ahli tauhid akan kasar dengan keluarganya? Bagaimana mungkin orang yang ahli tauhid itu menyakiti istrinya? Bagaimana mungkin orang ahli tauhid itu akan korupsi? Makanya orang itu ahli tauhid. Kalau ahli tauhid saya yakin tahu akan sifatnya Allah mempunyai basir. Basirun, Gusti Allah itu melihat, maha melihat. Kalau maha melihat, mau korupsi, tahu bahwa Allah itu maha melihat. Tentunya tidak bakal akan terjadi korupsi. Korupsi sekarang itu berjamaah, repot kalau seperti itu. Mau ada keniatan baik, tapi korupsi itu sudah ditata sedemikian rupa, ya akhirnya banyak-banyak istighfar saja. Ya kayak kita ya berpotensi juga. Kita juga makhluk yang berpotensi melakukan kebaikan dan juga berpotensi melakukan kejelekan. Maka dari itu jangan sampai kita berhenti mengaji. Artinya ngaji seperti ini, penjelasan, apalagi kita mengkaji ilmu syariat, kita mengkaji ilmu tauhid, kita mengkaji ilmu tasawuf, itu juga perlu. Bagaimana etika kita berumah tangga, bagaimana etika kita dengan tetangga, bagaimana etika kita dengan yang muda, bagaimana etika kita dengan yang tua. Tentu didapatkan dengan mengkaji kitab-kitab yang seperti ini. Kalau sampean tidak mengaji, ya jauh, hayhata, jauh banget, jauh untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang tadi diterangkan. Kembali lagi, pasal awal ini menerangkan hak-haknya istri atas suami, yaitu wahiyya husnul usyrati wa mu'annatu zaujati wa mahruha wal qismu wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati min